Proses yang kedua pada proses pembuatan NaOH adalah proses elektrolisis. Bahan baku pada proses elektrolisis ini adalah NaCl dan air. Reaksi yang terjadi secara keseluruhan adalah NaCl plus H2O menghasilkan NaOH plus H2 dan Cl2. Nah, ada 3 macam proses elektrolisis, yaitu sel diafragma, sel merkuri, dan sel membran. Sebelumnya saya jelaskan dulu sel elektrolisis itu apa. Ya, proses elektrolisis itu adalah proses peruraian zat kimia dengan bantuan listrik. Nah, arus listrik yang dipakai adalah arus listrik searah atau arus listrik DC. Bahan baku untuk proses elektrolisa larutan NaCl ini untuk membuat NaOH adalah larutan NaCl. Jadi NaCl yang dilarutkan dalam air. Jadi karena adanya arus listrik, maka NaCl tadi akan mengion menjadi Na+ dan Cl-. Airnya juga akan mengion menjadi H+ dan OH-. Ya. Seperti yang saya bilang tadi ada 3 macam. Yang pertama adalah sel diafragma, yaitu proses elektrolisis yang menggunakan diafragma asbes untuk memisahkan sel anoda dan katoda. Nah, karena tadi menggunakan bantuan arus listrik, berarti dia punya kutub positif dan kutub negatif. Kutub positifnya itu nanti kita sebut sebagai anoda, kutub negatifnya kita sebut sebagai katoda. Ya. Nah, diafragma ini nanti dipasang di tengah-tengah di antara anoda sama katoda. Untuk merkuri juga seperti itu. Merkuri ini sel merkurinya Hg-nya ini digunakan sebagai katoda. Nah, untuk sel membran, membrannya itu nanti dipasang antara anoda dan katoda. Kita jelaskan satu persatu ya. Untuk sel diafragma, berarti tadi kan ada 2 ruang ya, ada 2 ruang kutub positif yang berupa anoda dan kutub negatif yang berupa katoda. Ini dihubungkan sama kutub positif dan negatif dari listrik ya, dari listrik DC. Nah, untuk yang tengah-tengah ini harus disekat dengan menggunakan diafragma. Supaya apa? Karena nanti di anoda itu nanti dihasilkan gas Cl2. Di katoda dihasilkan gas H2, selain juga NaOH. Supaya Cl2 yang di anoda tadi tidak ketemu dengan NaOH yang di katoda. Karena kalau mereka ketemu akan bereaksi membentuk NaOCl. Sehingga tidak jadi NaOH, jadi bereaksi lagi membentuk NaOCl atau natrium hipoklorit. Kemudian Cl yang di anoda tadi juga bisa ketemu dengan H2 yang di katoda. Nah, kalau mereka itu ketemu akan berbahaya ya. Jadi sebisa mungkin untuk pembuatan NaOH itu antara katoda sama anodanya itu dipisah karena nanti akan menghasilkan produk-produk yang memang tidak boleh bertemu. Nah, untuk sel elektrolisis dengan diafragma ini, konsentrasi larutan NaOH yang dihasilkan itu masih sangat kecil, yaitu sekitar 10–12%. Kita lihat di ilustrasinya ini ya. Ini adalah kutub positif atau anoda, ini kutub negatif atau katoda. Kutub positif, karena dia positif, maka dia akan menarik ion yang bermuatan negatif. Nah, ini tadi kan umpannya masuk lewat sini. Umpannya apa? Larutan NaCl. Larutan NaCl berarti di situ ada NaCl, ada air. Begitu ketemu dengan arus listrik, maka dia akan mengion. NaCl-nya menjadi Na+ dan Cl-, airnya menjadi H+ dan OH-. Ini kutub positif akan menarik ion yang negatif. Ion negatifnya apa? Cl-. Cl- ini akan teroksidasi membentuk gas klorin Cl2. Gas klorinnya dipisahkan lewat atas sini. Sedangkan yang tadi setelah Cl-nya ditarik sini, Na-nya kan dia sendirian. Na-nya akan menyeberang melewati sel diafragma menuju ke daerah katoda. Di daerah katoda tadi ada H+ dan OH-. H+-nya akan tereduksi menjadi H2, menjadi gas H2 lepas ke sini, sedangkan sisanya adalah OH- kan tadi ya. Karena H+-nya diambil ke sini, OH-nya sendirian, OH-nya akan ketemu dengan Na+. Akan bereaksi dengan Na+ membentuk larutan NaOH.
Tapi sel diafragma ini kelemahannya apa? Tidak hanya satu ion yang bisa lewat, tapi semua ion bisa lewat. Cl-nya bisa lewat ke daerah katoda, yang OH- dari katoda bisa masuk ke anoda. Sehingga apa? Ada NaCl yang terbentuk lagi, karena Na-nya ke sini, Cl-nya juga ke sini. Masih terbentuk NaCl, di samping terbentuk NaOH. Jadi kemurniannya masih sangat rendah. Nah, ini nantinya disempurnakan dengan sel membran elektrolisis. Ya. Jadi nanti bedanya dengan sel diafragma, nanti pada sel membran, dia yang bisa lewat hanya Na plus saja. Cl-nya tetap di bagian anoda, kemudian yang di katoda, OH-nya tetap di bagian katoda. Nah, reaksinya untuk sel diafragma, reaksi keseluruhannya ionisasinya adalah NaCl menjadi Na plus dan Cl-, H2O menjadi H plus OH-. Anoda Cl- menjadi Cl2, katoda H2O menjadi H2. Sini ya, sama seperti yang saya ceritakan. Nah, untuk yang elektrolisis dengan sel Hg atau sel merkuri, merkuri ini dipakai sebagai katoda. Jadi untuk anodanya dia menggunakan grafit, yang katodanya menggunakan merkuri. Bagaimana cara pembentukannya? Kita lihat di sini. Ini ada 3 sel. Yang pertama adalah primary cell, kedua secondary cell, ketiga itu recovery cell. Yang pertama primary cell. Primary cell itu berarti dia sel primer. Yang pertama masuk apa? NaCl, larutan NaCl. Akan terionkan menjadi Na plus dan Cl-. Di sini ada katoda. Katodanya yang berupa anoda, kutub positif anoda yang berupa grafit tadi ya. Nah, grafit tadi menarik Cl-, Cl- menjadi Cl2. Nah, Na plusnya kemana? Na plusnya cari pasangan tadi ke apa? Ke kutub positif ya, kutub negatifnya katodanya. Katodanya tadi pakai Hg kan ya. Jadi Na plusnya akan berikatan dengan Hg, akan berikatan dengan Hg sendiri. Nah, bagaimana cara memisahkan? Kan nanti Na plusnya ini mau direaksikan sama OH supaya dia membentuk NaOH kan ya. Nah, untuk melepaskan Na plus, ikatan Na plus sama Hg itu dilarutkan dalam air di sini. Dilarutkan dalam air sehingga akan terlepas ikatan antara Na plus dan Hg ya. Jadi Na plus akan berikatan selanjutnya dengan, di sini ada air masuk kan ya, air masuk jadi dia akan mengion H plus dan OH-. Na plusnya akan berikatan dengan OH- membentuk NaOH, kemudian yang H plusnya yang ditinggal OH- dia akan menjadi gas H2. Hg-nya kemana? Hg-nya akan direcovery, dipompa masuk ke sel yang pertama tadi. Jadi Hg-nya dikembalikan lagi ke awal. Nah, kelebihannya untuk sel merkuri ini, kemurnian NaOH-nya bisa mencapai 50%. Akan tetapi, kerugiannya dia menggunakan merkuri yang merupakan bahan B3, merupakan bahan beracun, kan ya? Ini untuk reaksinya. Nah, selain itu juga dia mahal. Hg itu selain beracun juga mahal. Kemudian juga harus listriknya juga besar. Ya. Sehingga ada alternatif proses yang ketiga, yaitu proses elektrolisis dengan sel membran. Proses elektrolisis dengan sel membran ini hampir sama dengan diafragma. Jadi ruang katoda dan anodanya itu sama. NaCl yang dimasukkan ke ruang anoda itu sama. Air juga dimasukkan ke ruang katoda. Tapi bedanya pemisahnya yang tadi pakai diafragma asbes, yang ini menggunakan sel membran yang bisa milih. Kalau tadi diafragma dia nggak bisa milih siapa yang dia bisa lewat. Na plus bisa lewat, Cl- bisa lewat. Kalau yang sel membran dia hanya memperbolehkan Na plus saja yang lewat. Kemudian kelebihannya dia konsentrasi NaOH yang dihasilkan juga lebih tinggi dibanding diafragma. Diafragma tadi kan 10-12%, ini sudah 30%. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini kutub positifnya, anodanya, ini kutub negatifnya. Sama-sama
elektroda yang digunakan. Di anoda dia menggunakan titanium, kemudian di katoda dia menggunakan nikel, sama seperti yang diafragma. Kemudian di anoda dimasukkan NaCl, ya. NaCl akan mengion menjadi Na+ dan Cl-, karena ini kutub positif maka akan menarik ion negatif, sehingga ion negatifnya akan teroksidasi membentuk Cl2. Lepas ke sini kan ya. Nah, Na+-nya kemana? Na+-nya boleh lewat membran. Di daerah katoda ini ada air kan, air murni masuk sini, air murninya akan mengion menjadi H+ dan OH-. Na+-nya akan berikatan dengan OH-. Mengapa? Karena ini kan daerah anoda, kutub negatif. Dia akan menarik yang positif. Yang positif tadi apa? H+. Jadi H+ akan direduksi menjadi gas H2. Nah, sisanya kan OH- akan sama Na+. Cl yang di sini kemana? Nggak bisa lewat sini. Cl-nya semua akan menjadi Cl2. Demikian pula dengan OH- yang di sini tidak akan kembali ke sana, jadi tetap di sini. Ya. Sehingga kemurnian yang dihasilkan NaOH-nya lebih tinggi, sekitar 33%. Ini yang membedakan antara sel diafragma dengan sel membran. Ya. Selain itu, kelebihannya selain dia kemurniannya tinggi, kemudian hanya mengizinkan ion Na saja yang lewat, dia juga tidak menghasilkan polusi. Kalau diafragma tadi menggunakan asbes B3, yang sel merkuri menggunakan Hg juga B3. Selain itu, energi yang dibutuhkan rendah dan memerlukan voltase yang lebih rendah. Nah, ini untuk proses utamanya, yaitu proses elektrolisis. Jadi ada 3 tadi dipilih. Nah, untuk proses keseluruhan itu ada 3 tahap. Pemurnian bahan baku, proses utama, sampai finishing. Bahan bakunya sama, garam dan air kan ya. Nah, mengapa harus dimurnikan? Karena ya nanti yang dipakai hanya NaCl. Sedangkan bahan bakunya bisa saja dia mengandung mineral lain selain NaCl. Jadi bisa ada Ca, ada Mg, dan lain-lain, sehingga perlu dimurnikan. Untuk finishing ini berarti untuk pemekatannya ya. Kalau kita lihat di sini di diagram alir pembuatan NaOH, kita lihat, mohon maaf, di sini ini ada NaCl padat, kemudian dilarutkan dalam air. Di sini purification pertama, jadi pemurnian pertama yaitu dengan cara pengendapan, diberi zat-zat tambahan supaya Ca, Mg, dan mineral lain yang tidak diinginkan itu mengendap, sehingga yang tersisa adalah NaCl. Nah, kemudian purification yang kedua dengan filter press, sehingga NaCl-nya benar-benar murni. Baru setelah dipastikan bahwa di situ hanya memang ada NaCl, masuklah dia ke proses utama, yaitu proses ion exchange membran di sini dengan proses yang sudah saya jelaskan tadi. Hasilnya apa? Hasilnya kan NaOH, larutan NaOH yang konsentrasinya masih sekitar 30%. Nah, untuk memekatkan bagaimana? Masukkan dia ke tahap finishing, yaitu evaporator. Evaporator ini adalah alat untuk memekatkan larutan dengan cara menguapkan sebagian pelarutnya. Jadi kalau larutan NaOH, pelarutnya kan air, akan diuapkan di evaporator ini, dibuang. Kemudian sisanya nanti hasilnya adalah larutan NaOH yang konsentrasinya lebih tinggi. Jadi concentrated caustic soda ini yang akan dijual. Nah, selain NaOH juga dihasilkan gas klorin dan gas hidrogen yang akan dimasukkan ke HCl plant dan NaOCl plant. Jadi tetap ini nanti dipakai sebagai bahan baku untuk proses selanjutnya. Kalau kalian lihat di sini ada electric power, ini adalah pembangkit listrik untuk menyaplai listrik yang dibutuhkan pada proses elektrolisis ini ya. Kan ini ada transformer, ada semiconductor rectifier untuk mengubah arus listrik AC menjadi arus listrik DC dan menurunkan tegangannya, karena yang dibutuhkan adalah arus listrik DC dengan tegangan yang lebih rendah dibanding tegangan listrik AC ya. Ini
Secara singkat adalah diagram alir pembuatan NaOH dengan proses elektrolisis. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti untuk proses penjelasannya setelah slide ini bisa kalian baca sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.